Habis gosip dan fakta tentang hewan. Assalamualaikum anak-anak bapak yang tercinta. Gimana nih puasa hari ini? Ada yang mokel nggak? Pak Suga sih yakin kalau kalian pasti kuat dan semangat puasanya. Hehehe. Oh iya, kalian tahu kan ini hewan apa namanya? Ya, betul. Ini adalah ular. Ular adalah salah satu hewan yang berbahaya loh. Ia mempunyai bisa yang dapat merusak syaraf makhluk hidup lain dari gigitannya. Bisa ular dapat merusak syaraf hingga membunuh siapa saja yang telah digigitnya. Bahkan ular jenis king cobra memiliki bisa yang 5 kali lebih berbahaya dari ular lainnya. Wah, kalian harus waspada ya. Dan gak hanya dengan menggigit saja, ular juga dapat mengeluarkan bisanya dengan cara menyemprotkan dari giginya. Udah kayak kispray deh nih ular, main semprot-semprot aja. Ular akan mengeluarkan bisa dari gigi taringnya dengan jarak dan kecepatan yang tinggi. Wait. Kok bisa ya gigi taring ular ngeluarin bisa atau racun? Apa gigi taringnya berlubang? Bukan. Gigi taring ular tidak berlubang ya, kecuali ular itu jarang menggosok giginya. Hehehe. Jadi, bisa ular disimpan di kantong kecil yang terletak di sisi mulut, tepatnya di rahang bagian atas. Saat ular merasa terancam, ular akan mengalirkan racun dari kantung di rahangnya menuju sepasang gigi taring. Dari gigi taring inilah, ular dapat menyemprotkan bisa ke arah musuhnya atau menyalurkan bisanya melalui gigitan kepada musuh atau ancaman yang ada di hadapannya. Ternyata, bisa ular itu dibuat dari organ-organ kelenjar ludah loh. Bedanya sih, bisa ular dibuat menggunakan organ-organ yang berevolusi dari kelenjar ludah atau air liur. Dari penelitian yang dilakukan, bisa ular terbentuk dari protein biasa, tapi mengandung molekul khusus yang akan mengganggu proses biokimia dan fisiologi atau saraf. Dengan evolusi air liur inilah, racun bisa melumpuhkan syaraf, otot, bahkan menghentikan laju peredaran darah. Ya, bisa dikatakan kalau sudah terkena bisanya ular, dapat menghilangkan nyawa di dunia, alias mematikan. Oh iya, kalian pernah dengar gak sih kisah ular di zaman Nabi? Katanya sih, ular membantu iblis untuk melancarkan misinya. Kalau belum tahu kisahnya, yuk kita dengerin baik-baik. Dahulu kala, saat Allah menciptakan Nabi Adam, Allah menyuruh semua makhluknya untuk bersujud kepada Nabi Adam. Lalu, semua makhluk menuruti perintah Allah. Tetapi, hanya iblis saja yang tidak mau menuruti perintah Allah yang satu ini. Karena ia diciptakan dari api, sedangkan Nabi Adam diciptakan dari tanah. Jadi tidak pantas untuk bersujud ke Nabi Adam. Sifat sombong iblis telah membuat Allah marah. Dan akhirnya, iblis dikeluarkan dari surga dan turun ke bumi. Sudah beberapa lama kemudian, iblis berada di bumi. Iblis pun memiliki rasa kebencian yang sangat besar. Karena ia melihat Nabi Adam dan Ibu Hawa selalu bergelimang kesenangan di surganya Allah. Lalu, iblis mencari cara agar bisa masuk ke dalam surga dan mengeluarkan Nabi Adam seperti dirinya. Iblis berpikir sambil mendekati celah-celah pintu surga. Saat iblis berpikir di dekat pintu surga, tiba-tiba ada seekor ular yang sedang lewat di depan iblis. Iblis langsung memanggil ular itu dan meminta ular untuk membantunya agar bisa masuk ke surga. Ular pun menjawab iblis, "Maaf, aku tidak bisa membantumu. Kunci pintu surga ini dibawa malaikat dan tidak ada satupun yang bisa masuk kecuali setelah mendapat izin dari malaikat." Iblis memikirkan cara lain agar bisa masuk ke surga. Lalu, iblis menyuruh ular untuk membuka mulutnya. "Bukalah mulutmu. Aku akan bersembunyi di dalam taringmu. Dengan begitu,
aku bisa masuk ke dalam surga. Kalau kamu mau membantuku, aku akan mengajarkanmu satu doa agar bisa hidup kekal di surga. Rayu iblis ke ular. Ular pun menuruti perintah iblis karena ia ingin hidup kekal di surganya Allah. Lalu, ular langsung membuka mulutnya dan membiarkan iblis bersembunyi di dalam taringnya. Sesampainya di dalam surga, iblis keluar dari taringnya si ular dan ia langsung menuju ke Nabi Adam dan Ibu Hawa untuk menyuruh memakan buah kuldi yang telah dilarang oleh Allah. Saat iblis memberikan buah kuldi, iblis bercerita kalau Nabi Adam dan Ibu Hawa bisa memakan buah kuldi itu. Mereka akan hidup kekal di dalam surga. Lalu, Nabi Adam dan Ibu Hawa terbujuk dengan rayuan gombalnya iblis. Nabi Adam dan Ibu Hawa langsung memakan buah kuldi itu. Akhirnya, Allah marah kepada Nabi Adam dan Ibu Hawa karena menuruti bujukannya iblis. Dan Allah menghukum Nabi Adam dan Ibu Hawa untuk keluar dari surga dan turun ke bumi. Allah juga mengeluarkan ular dari surga karena ia telah membantu iblis masuk ke dalam surga. Nah, begitulah kisah ular di zaman Nabi. Anak-anak, Allah paling tidak suka sama hamba-hambanya yang saling membantu dalam berbuat kejelekan ya. Tetapi Allah paling menyukai hamba-hambanya yang saling membantu dalam berbuat kebaikan. Jadi, kalian berlomba-lombalah mengajak teman kalian dalam kebaikan, seperti mengajak teman kalian buat sholat atau beribadah. Oke, itu dia pembahasan gigi taring ular dan kisahnya di zaman Nabi ya. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan share ke teman-teman ya. Thank you and I love you semua makhluk hidup dari Nenisaurus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.